sejak kemarin kami memang berkomunikasi langsung dengan Baradae, dan dia juga pertama-tama setuju menggunakan kami sebagai pengacaranya, sebagai kuasa hukum, dan ada sekitar 8 jam kami berkomunikasi secara baik, informal, dari hati ke hati, dari jam 1 siang sampai malam, dan dia menjelaskan semuanya secara detail, apa-apa yang dialaminya dan apa-apa yang menjadi beban mentalnya dan apa-apa yang menjadi beban perasaannya, tekanan-tekanan itu. Nah, ketika berbicara dengan kami, tentunya kami melihat ini adalah tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan psikologis. Jadi yang kita benahi kejiwaannya dulu supaya dia merasa tenang dengan kami. Kita kemudian berbicara panjang dari hati ke hati, terbukalah semuanya. Jadi semuanya diceritakan kepada kami secara gamblang apa yang terjadi. Dan yang terjadi ini sifatnya adalah informal, di mana kami mendapatkan cerita tidak sebagai pro justisia, tetapi sebagai informal dari Baradae diceritakan kepada kami. Nah, dari cerita ini kami berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal, artinya ada pelaku yang lain, karena dari pasalnya sendiri aja menunjukkan adanya pelaku yang lain. Gitu. Siapa saja, Pak? Apakah sudah disebutkan dari Baradae pada saat Anda mendampingi dirinya? Sudah, tapi karena kepentingan justisia ini kami simpan, karena kepentingan penyidikan ya. Jadi kami tidak bisa buka ke publik, tapi kami simpan sebagai bahan kami. Tapi ini untuk kepentingan penyidikan sudah dapat. Baik, Pak Ade bertemu dengan Baradae 8 jam itu adalah waktu yang sangat panjang. Apa saja yang Baradae sampaikan? Apakah memang Baradae terlibat dalam kasus ini, ataukah memang ini adalah suruhan, atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Baik. Sudah dikatakan, apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan. Hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi. Jadi kita tidak akan buka di sini sementara. Biarkan penyidik bekerja, mengembangkan semuanya sampai mendapatkan hasil maksimal. Pak Adio, tapi kami ingin kembali menegaskan, apakah memang Baradae ini ikut dalam baku tembak yang selama ini kita lihat berkembang kronologisnya? Apakah memang Baradae terlibat dalam pembunuhan dari Brigadir Yosua? Tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan, ya sudahlah, itulah yang terjadi. Oke, Baradae mengungkapkan ada beberapa orang yang terlibat lain karena juga pasalnya menyangkakan itu adalah pelaku penyertaan pembunuhan. Nah, kira-kira Baradae menyebutkan tidak, Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang. Tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya, biar nanti dari pihak penyidik yang akan menyampaikannya. Baik. Pak Deoli, Pak, sebelumnya dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan, tidak kecocokan, tidak klop antara keterangan yang diberikan beberapa saksi dan juga beberapa yang muncul di media seperti itu, termasuk dengan adanya dugaan pelecehan seksual. Apakah hal ini juga turut disampaikan oleh Baradae, Eliezer? Ya, untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lain-lainnya dia tahu. Yang lain-lain itu seperti apa? Kita nggak tahu ya, cocok atau nggak cocoknya dari Komnas HAM. Ya, tentunya bagaimana keterlibatannya, kemudian berapa orang yang melakukan, ya dia tahu, disampaikan ke kami. Bagaimana keadaan Baradae saat ini, Pak? Setelah kita bertemu, tentunya yang pertama memang kemarin-kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan, jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Baik, menceritakan secara gamblang apa adanya, apakah termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Oke, Pak, apakah Irjen Pol Verdi Sambo terlibat dalam kasus ini, Pak? Sampai sejauh apa keterlibatannya? Bukan dalam kapasitas saya menjawab itu, karena itu wilayah penyidikan, Mbak. Baik. Apa yang akan Anda lakukan, Pak, ke depannya dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan saat bertemu dengan Baradae ini? Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasanya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga. Yang penting, jadi
saksi kunci yang utama. Makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Oleh karenanya kami berkesimpulan dan atas permintaan Baradae juga dia ingin menjadi justice kolaborator, sehingga kita punya kepentingan untuk mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator atau kemudian juga minta pelindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.